amalan ringan berpahala besar. Rasulullah pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw fayusbighu al-wudu' summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha sya'." Rawahu Muslim. Tidaklah seseorang di antara kalian berwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berkata, "Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, kecuali telah dibuka baginya pintu-pintu surga yang 8 dan dia bisa masuk dari pintu manapun yang ia sukai." Hadis riwayat Muslim. Tentunya Rasulullah menerangkan pada hadis yang tadi dibacakan, siapa yang berwudu dengan sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh agama, kemudian memberi kesaksian tentang keesaan Allah, kerasulan Muhammad, maka Allah akan mengangkatnya, akan menghormatinya dengan kedudukan yang agung, dibuka untuknya seluruh pintu surga, kemudian dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana? Dari pintu-pintu surga yang 8. Tentunya, bagaimana cara berwudu yang benar? Membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan tangan 3 kali. Berkumur 3 kali. Membasuh lubang hidung dengan air 3 kali. Membasuh muka 3 kali sampai sempurna seluruh wajah sehingga mencapai sebagian pinggir, kepala, dan janggut secara keseluruhan serta perbatasan telinga. Kemudian membasuh kedua tangan kanan 3 kali dan kiri 3 kali juga dengan sempurna sampai kedua siku. Mengusap kepala dengan air baru 3 kali, yaitu setelah tangan mengambil air, baru ibu jari diletakkan di depan telinga dan jari yang lain bertemu di muka kepala, lalu diputarkan menyentuh seluruh rambut ke belakang, lalu diputar lagi ke depan. Mengusap kedua telinga, yaitu dengan memutarkan jari telunjuk pada rongga-rongga dalam telinga dan dengan ibu jari di sebelah luar telinga. Membasuh kedua kaki sampai bersih, khususnya tumit sampai pada kedua mata kaki. Tentunya, bagaimana menyempurnakan wudu ini dikuatkan Nabi dalam banyak hadis yang lain. Man tawadda'a fa ahsal wudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruj min tahti azfarih. Rawahu Muslim. Siapa yang berwudu dengan menyempurnakan wudunya, akan keluar semua kesalahan dari dalam tubuhnya, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Tentunya, di antara kesempurnaan wudu menyempurnakan membasuh wajah dan tangan serta kaki. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Rawahu Muslim. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan putih berkilau di wajah, kaki dan tangannya lantaran bekas berwudu. Maka siapa yang bisa memperpanjang dan melamakan dalam batas yang wajar waktu membasuhnya, maka hendaklah ia mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Ada perbedaan pandangan di antara para ulama dalam mengartikan memperpanjang waktu membasuh. Ada yang memahaminya melamakan waktunya, ada pula yang memahaminya memperluas wilayah membasuhnya sehingga sampai pada sebagian anggota di sekitarnya. Maka membasuh muka dengan sebagian kepala dan sebagian leher, membasuh tangan sampai sebagian lengan, dan membasuh kaki sampai sebagian betis. Tentunya wudu merupakan amalan yang tergolong ringan, juga tidak susah. Wudu sebagai pembersih dan orang dengan mudah melakukannya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkataan yang juga ringan diucapkan dengan lisan. Tak ada sedikit pun rasa berat dalam mengerjakannya. Untuk itu,
Bayangkan, amalan tadi mengakibatkan seluruh pintu surga yang 8 dibukakan untuk orang yang bersangkutan dipersilahkan memilih masuk dari pintu yang mana. Bagaimana pula dengan yang lalai dan lengah dalam masalah wudhu ini, sehingga dia menyanyiakan keagungan ini? Tentunya hal tersebut merupakan sebagaimana yang dikatakan seorang ahli hikmah, musibah terbesar bagi manusia adalah kelengahannya. Berapa banyak orang yang gak berwudu? Dari berwudu, berapa banyak orang yang tak mengerjakannya dengan baik? Dari mereka yang tidak menyempurnakannya, berapa persen dari yang berwudu? Berapa yang setelah menyempurnakan wudunya juga dia tidak melanjutkannya dengan berdoa? Dan dari yang berdoa, berapa yang tidak sholat 2 rakaat setelah mengambil dan menyelesaikan wudunya?